Perlawanan alternatif, transisi anak muda China dari rebahan ke mengikuti 4 tidak. Kehidupan anak muda secara alamiah seharusnya dipenuhi dengan semangat dan warna. Namun di daratan China, dominasi politik PKC telah mengorbankan pembangunan ekonomi, yang mengakibatkan peningkatan tekanan yang tidak semestinya untuk bertahan hidup bagi kaum muda. Setelah kebangkitan rebahan dan berada dalam tren yang berbeda, sekarang ada tren 4 tidak. Tidak berpacaran, tidak menikah, tidak membeli rumah, dan tidak memiliki anak. Dari sudut pandang anak muda, di era seperti ini pernikahan dan anak tidak lagi dipandang sebagai sumber kebahagiaan dan lebih sebagai tanggung jawab yang memberatkan. Tekanan hipotek di kota-kota tingkat pertama dan kedua di China sudah cukup untuk membuat anak muda menjadi budak hipotek seumur hidup, sementara jam kerja yang tak kenal lelah menghabiskan hampir semua waktu luang. Jika hanya tantangan-tantangan ini saja, mungkin tidak terlalu buruk. Kenyataan pahitnya adalah bahwa bahkan dengan usaha yang keras, seseorang tidak dapat menghindari ketidakpastian yang dibawa oleh situasi saat ini. Tampaknya nasib tidak pernah berada di tangan seseorang. Orang-orang membandingkan kehidupan mereka yang malang dengan menjadi korban eksploitasi dari perusahaan dan buruh. Seorang netizen China menulis, setelah menonton drama remaja yang menyegarkan dari Eropa dan Amerika, saya merasa masa muda saya benar-benar tidak berharga. Saya terus-menerus mempertanyakan tujuan hidup saya dan merasa mati rasa. Penyanyi lagu rakyat China, Li Ji, bernyanyi dalam lagunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa, mereka menunjuk ke kiri, mereka menunjuk ke kanan, mereka memiliki rumah besar sepanjang hidup mereka, kami tidak bisa berbicara, kami tidak bisa bertindak, hidup kami sangat indah, kami tidak membuat masalah, kami tidak menggantung diri kami sendiri, namun itu masih tidak layak. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Urusan Sipil PKC pada bulan Juni, jumlah pernikahan yang terdaftar di daratan China tahun lalu mencapai titik terendah dalam sejarah sejak tahun 1986, dengan total 6,833 juta pasangan. Pada tahun 2022, jumlah bayi yang baru lahir di China telah menurun secara signifikan selama 6 tahun berturut-turut dengan angka yang turun ke titik terendah baru sebesar 9,56 juta, terendah dalam 60 tahun terakhir. Diperkirakan jumlah tahun ini tidak akan melebihi 8 juta. Ada sebuah dokumen yang beredar secara online, yang tampaknya dikeluarkan oleh Komite Liga Pemuda Komunis Kota Guangzhou yang berjudul, Saran untuk mengambil beberapa langkah untuk memperkuat pengembangan kota yang berorientasi pada pemuda, sebagai tanggapan terhadap tren yang muncul dari fenomena pemuda, 4 tidak, di kota kami. Di antara 15.501 kuesioner survei valid yang terkumpul, 1.215 di antaranya berasal dari mahasiswa dan kaum muda yang bekerja, yang memenuhi kriteria, 4 tidak. Dokumen tersebut menyerukan untuk membantu kaum muda meninggalkan 4 tidak, dan beralih ke 4 keinginan, yaitu ingin berpacaran, ingin menikah, ingin membeli rumah, dan ingin memiliki anak. Seorang pemuda bernama Marui dari Hohhot, Mongolia Dalam, mengatakan kepada Epoch Times bahwa anak muda tidak lagi terjerumus dalam hal itu. Kami bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri. Jadi, jika kita memiliki anak, bagaimana kita bisa menafkahi mereka? Generasi sebelumnya, karena pencucian otak Mao Zedong, percaya untuk memiliki banyak anak dan memperlakukan wanita hanya sebagai alat reproduksi. Ketika mereka berpikir bahwa jumlah penduduk sudah mencukupi, mereka menerapkan kebijakan 1 anak. Kaum muda saat ini mungkin telah melihat banyak hal. Mereka tidak lagi menganut nilai-nilai yang dipaksakan oleh Partai Komunis atau rumor yang disebarkan oleh media. Mereka percaya pada kenyataan dan fokus untuk menjalani kehidupan mereka sendiri dengan baik. Mengenai pernikahan dan semacamnya, mereka membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Dia menambahkan, mereka telah kelelahan dalam mengejar pekerjaan dan uang, dan dengan hubungan interpersonal yang kompleks saat ini, tidak ada cara bagi mereka untuk memikirkan hal-hal lain. Mereka akan lebih fokus untuk menikmati hobi mereka sendiri, seperti menonton drama TV, variety show, atau bernyanyi. Mereka lebih memperhatikan kesehatan mental dan hal-hal yang dapat mereka lakukan secara pribadi. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, foto-foto kelulusan beberapa mahasiswa tahun ini tidak lagi menampilkan senyum gembira dan bangga, dengan sertifikat kelulusan yang diangkat tinggi-tinggi. Sebaliknya, berbagai pose acuh tak acuh dan rebahan telah muncul. Seorang netizen yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan menulis, apakah sulit mencari pekerjaan setelah lulus tahun ini? Kalau begitu, saya akan cuek saja, tinggal di rumah menonton TV sepanjang hari. Sebuah tulisan yang beredar luas di daratan China, dulu Anda berpenghasilan 20.000 renminbi per bulan. Bahkan dengan pinjaman 30 tahun, Anda tidak akan mampu membeli apartemen dengan 2 kamar tidur di kota tingkat 2. Dan bahkan jika Anda berhasil membelinya, nilainya akan tetap menurun. Situasi keuangan keluarga Anda sangat rapuh, dan harapan seluruh anggota keluarga berputar pada ujian masuk perguruan tinggi anak Anda dan pasar real estate. Sekarang, jika Anda menghasilkan 20.000 renminbi sebulan dan menerapkan gaya hidup yang berbeda,
Anda akan menyadari bahwa itu adalah jumlah yang besar. Jika Anda membelanjakannya setiap bulan, hal ini dapat meningkatkan indeks kebahagiaan Anda, selama Anda tetap berpegang pada 3 hal utama, yaitu tidak membeli rumah, tidak menikah, dan tidak memiliki anak. Kaum muda tidak melihat harapan. Huang Jinqiu, seorang profesional media veteran dari daratan China, menyatakan kepada Epoch Times bahwa itu adalah kebenaran yang sederhana. Keuntungan dari reformasi ekonomi dan keterbukaan di masa lalu telah hilang. Banyak kebijakan yang sekarang tampaknya akan kembali mundur ke era ekonomi terencana Mao Zedong. Sekarang, investasi asing di perusahaan-perusahaan asing semuanya menarik diri. Hubungan China-AS tidak dalam keadaan baik, dan Eropa juga ingin memisahkan diri dari China. Banyak perusahaan swasta dan orang kaya dari China juga telah melarikan diri ke Amerika Serikat. Banyak anak muda di kelas menengah juga menuju ke Amerika Serikat. Lingkungan sosial secara keseluruhan tidak terlalu optimis. Hal ini membuat banyak anak muda tidak bisa melihat harapan. Huang berkata, mereka diperlakukan sebagai sumber daya tenaga kerja dan bahkan setelah berjuang, mereka tetap menjadi sumber daya tenaga kerja. Jadi, tidak ada artinya. Itulah mengapa mereka memilih sikap pasrah. Komentator politik Beijing, Chi Fong, menyatakan kepada Epoch Times, saat ini, tidak ada satupun anak muda yang ingin merevitalisasi keluarganya, merevitalisasi China, merevitalisasi ini atau itu. Hanya ada sedikit orang yang telah dicuci otaknya. Dalam percakapan pribadi, jika Anda bertanya kepada anak muda, mayoritas akan mengatakan bahwa mereka sudah putus asa dengan era ini. Mereka tidak dapat melihat harapan, dan ketika tidak ada harapan, mereka menjadi putus asa. Generasi ini mungkin akan terjebak, dan mungkin perlu 2 atau 3 generasi untuk menemukan solusi jika kita terus seperti ini. Dengan Partai Komunis China yang masih berkuasa, keadaan terus memburuk. Setiap kali hal terburuk disebutkan, semua orang menunjuk pada anggota dan pejabat partai. Ketika sebuah era dan sistem telah mencapai kondisi seperti itu, bagaimana orang lain bisa percaya pada Anda? Chi Fung menyatakan, bahwa banyak teman-teman artisnya di Songzhuang bahkan tidak mampu membayar sewa rumah lagi. Mereka terus bergerak menuju Hebei atau Yanjiao, karena lukisan mereka tidak dapat dijual. Situasi ekonomi mereka berantakan dan tidak ada yang membeli karya seni mereka, dan mendukung mata pencaharian mereka. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jika mereka bisa bertahan hidup, itu sudah cukup baik. Dalam kegelapan ini, kami akan mencoba untuk bertahan lebih lama lagi dan melihat apakah kami dapat melihat sekilas harapan. Namun, jika orang terus melihat sesuatu dengan perspektif sejarah dan politik yang diajarkan dalam buku teks, kemajuan akan lebih lambat. Namun, mereka yang memiliki kemampuan berpikir independen dan dapat mengakses informasi dari dunia luar seringkali terpapar dengan informasi yang lebih beragam. Mereka memiliki penilaian mereka sendiri dan dapat terlibat dalam refleksi sejarah yang tepat. Saya yakin mereka akan terus maju. Saya tidak tahu apakah ada harapan seperti itu, tetapi banyak orang di negara ini sedang menunggu.